Shalom Bapak Ibu Guru, Shalom anak-anakku semua, selamat pagi. SMA Kristen YSKI didirikan dan disahkan oleh pemerintah dan mendapatkan pengakuan dari Dinas Pendidikan pada tahun 1971. Dan sampai saat ini, tahun 2021, genap berusia 50 tahun. Tidak terasa bahwa perjalanan panjang SMA Kristen YSKI telah melahirkan para alumni, telah meluluskan para alumni sejumlah 11.461 yang tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan di luar negeri. Banyak lulusan SMA Kristen YSKI yang berkiprah di dunia usaha maupun di pemerintahan dan juga sebagai tenaga wira swasta yang berhasil. Mari anak-anakku, saat ini kita yang mengabdi di SMA Kristen YSKI, baik sebagai guru karyawan maupun kalian sebagai siswa, untuk melanjutkan karya Tuhan melalui SMA Kristen YSKI. Kiranya SMA Kristen YSKI di masa pandemi COVID-19 ini terus berkiprah dan memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang. Terima kasih, Tuhan berkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk SMA Kristen YSKI. SMA Kristen YSKI. SMA Kristen YSKI. Ke-50 buat SMA YSKI. Sekolahku tercinta, bisa tetap terus bersedia dalam naungan Tuhan, Berprestasi di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Bisa menjadi tempat mencari ilmu yang akan menghasilkan generasi yang unggul dan produktif. Semakin maju, semakin baik lagi dan dalam menciptakan generasi muda yang cerdas, karakter spesial. buat kegiatan-kegiatan yang seru lainnya. semangat guruku. Sungguh nyata sekali anugerah Tuhan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan telah menyertai kita di sepanjang tahun 2020 dan saat ini pun Tuhan juga pasti akan menyertai kita, karena satu hal yang harus kita percaya bahwa Tuhan Allah Bapa kita adalah Bapa yang setia dan tak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa
ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesatan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, sekarya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah pada hari ini. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami dari pertama, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah ibadah dalam rangka ulang tahun SMA Kristen YSKI yang ke-50 dan ibadah memasuki semester kedua, kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kita sepanjang ibadah ini. Amin. Tuhan kita adalah Allah yang perkasa, amin. Dialah menara yang teguh dan kota perlindungan kita. Ada kuasa di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa membebaskan dan menyelamatkan kita. Ada kuasa. Saya ajak semuanya untuk bertepuk tangan muji Tuhan. Katakan namanya Tuhan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasuk
Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Amin. Kalau masih semangat, kita tadi sudah menaikkan pujian yang menyatakan bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, dan saat ini pun kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan setiap musuh kita. Karena jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Ku diberi kuasa. Sambil tepuk tangan semuanya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang mampu dan sanggup memulihkan hidup kami dan menolong kami di setiap musim hidup kami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup.
yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Shalom saudara yang kasih oleh Tuhan. Hari ini saya sangat bersuka cita kita ada di dalam ibadah, dalam sukacita kita karena ulang tahun sekolah yang kita cintai. Ulang tahun SMA Kristen YSKI yang ke-50. Ini satu momen yang luar biasa saudara yang kasih oleh Tuhan. 50 tahun Allah telah memberkati sekolah kita. 50 tahun bukan waktu yang singkat. Ini waktu yang sangat panjang dalam dinamika jatuh bangun banyak hal yang Allah izinkan terjadi dalam pelayanan, dalam perjalanan SMA Kristen YSKI sehingga sampai bulan Januari di tahun 2021, tepat 1 Januari 2021 SMA Kristen YSKI berusia 50 tahun.
Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari dalam usia yang ke-50 ini, kita sebagai orang-orang yang hidup melayani di SMA Kristen YSKI sebagai siswa maupun sebagai guru, sebagai tenaga kependidikan, mari kita bersama-sama mau mendengar firman Tuhan, mau mendengar apa yang Allah mau sampaikan kepada kita di dalam kesempatan ulang tahun ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, biarlah firman-Mu memberkati kami di ulang tahun SMA Kristen YSKI yang ke-50 ini. Ada firman Tuhan yang sungguh jelas tentang apa yang harus kami lakukan sebagai orang-orang yang Tuhan tanam di SMA Kristen YSKI. Biarlah Bapa, 50 tahun kami kembali diingatkan betapa luar biasa campur tangan Tuhan dalam perjalanan SMA Kristen YSKI. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengar sebentar nanti boleh menjadi berkat, boleh menjadi pencerahan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, saya mengajak kita membaca dari satu firman Tuhan, Ulangan pasal 32 ayat yang ke-11. Ulangan 32 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ayat ini dituliskan oleh Musa kepada orang-orang Israel, lebih tepatnya kepada anak-anak Israel yang dilahirkan dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju Kanaan. Anak-anak yang dilahirkan di tengah perjalanan itu, anak-anak yang tidak tahu tentang Mesir, anak-anak yang tidak pernah merasakan Mesir, anak-anak yang tidak pernah mencicipi bagaimana kemewahan penyembahan berhala di Mesir. Saudara, Musa menuliskan ini untuk anak-anak yang lahir di padang gurun, lahir dalam perjalanan. Mengapa Musa harus menuliskan ulang? Maka kitab ini disebut kitab Ulangan, karena memang ceritanya hampir sama dengan apa yang dituliskan di kitab Keluaran. Karena Musa mengulang kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang bangsa Israel alami dalam perjalanan mereka sejak di Mesir sampai di padang gurun, sampai dalam perjalanan mereka sebelum memasuki Kanaan. Saudara, ini penting untuk Musa ingatkan kembali kepada anak-anak ini. Kenapa? Karena ada banyak peristiwa yang mereka lewatkan. Ada banyak peristiwa yang mereka hanya dengar, tapi mereka tidak tahu jelas bagaimana ceritanya. Oleh sebab itu, Musa menuliskan kitab Ulangan ini. Nah, dalam tulisan Musa ada satu bagian yang sangat menarik yang tadi barusan kita baca. Bagaimana Musa mengambil contoh burung Raja Wali, menjadi contoh bagaimana Allah memelihara bangsa Israel. Seperti seekor burung Raja Wali, saudara. Ketika burung Raja Wali ini membesarkan anaknya di sarangnya yang berada di ketinggian bukit batu. Awalnya burung Raja Wali ini akan terus terbang mencari makanan dan membawa ke sarangnya untuk supaya anaknya bisa makan dengan baik. Burung Raja Wali ini tidak bosan-bosannya terbang ke sana kemari mencari makanan dan membawa ke sarangnya supaya anaknya bertumbuh sehat dan kuat. Anaknya tidak perlu capek untuk mencari makanan karena anaknya masih kecil dan induknya yang menyuapi makanan-makanan ke mulut anaknya. Tapi
hal itu tidak berlangsung lama, saudara. Ketika anaknya sudah bertumbuh mulai besar, si induk Raja Wali ini dia tidak terus datang membawa makanan, tapi akan sampai waktunya di mana anak Raja Wali ini dipaksa untuk terbang. Saudara, seringkali anak Raja Wali yang sudah nyaman di sarangnya, yang tidak perlu kemana-mana, karena setiap saat dia lapar, dia tinggal memanggil induknya. Induknya akan datang memberikan makan. Dia mengalami suasana yang sangat nyaman, situasi nyaman, saudara. Tidak perlu menghadapi tantangan yang berat. Dia terus dicukupi, dia terus diperlengkapi. Saudara yang kasih oleh Tuhan, situasi seperti itu tidak berlangsung lama. Karena ada saatnya induk Raja Wali ini akan menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Itu yang dituliskan oleh Musa. Apa yang dimaksud dengan menggoyang bangkitkan isi sarang? Artinya induk Raja Wali ini akan menghancurkan sarangnya. Dia akan membuang semua isi di sarangnya, sehingga sarangnya tidak ada lagi bisa menampung anaknya. Hanya tinggal ranting-ranting dan duri-duri yang anaknya mau hinggap juga susah. Sehingga mau tidak mau anaknya harus keluar dari sarangnya, digoyangkan oleh induknya sampai anaknya jatuh dan meluncur ke bawah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika anak Raja Wali ini meluncur ke bawah, mungkin anak ini berteriak-teriak karena dia merasa inilah akhir dari hidupnya. Dia jatuh dan terus meluncur ke bawah. Tapi induk Raja Wali dia tidak tinggal diam, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ketika dia melihat anaknya terjun bebas ke bawah, si induk ini akan mengejar dan kemudian menampung anaknya di atas sayapnya dan membawa anaknya terbang tinggi lagi ke atas. Tapi setelah sampai di atas, si induknya akan kembali menjatuhkan anaknya dan anaknya akan meluncur ke bawah lagi. Berulang-ulang kejadian itu sampai kemudian anaknya bisa terbang dengan sayapnya sendiri. Sudah yang kasih oleh Tuhan, gambaran itulah yang Musa ambil untuk menggambarkan bagaimana Allah dengan bangsa Israel. Awalnya memang Allah coba mau mengerti bangsa Israel, memanjakan bangsa Israel. Mereka tidak perlu buat apa-apa. Allah selalu ada di pihak mereka. Saudara, kita ingat 10 tulah. Allah yang bertindak dengan luar biasa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bangsa Israel tidak berbuat apa-apa. Allah yang berperang di depan mereka, saudara. Sampai mereka keluar. Bahkan dalam perjalanan, mujizat-mujizat terjadi. Bangsa Israel selalu dilindungi, diproteksi demikian luar biasa. Laut Teberau di hadapan mereka. Mereka bisa lewati tanpa bersusah payah, bahkan basah pun tidak. Karena Allah membelah laut Teberau itu sehingga bangsa Israel melewatinya. Satu kejadian yang tidak pernah dialami oleh bangsa manapun juga, tapi dialami oleh bangsa Israel. Karena mereka adalah umat pilihan. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Allah. Maka Allah bertindak demikian terhadap bangsa Israel. Dan kita lihat, saudara, dalam perjalanan mereka di padang gurun, di tempat-tempat yang mereka lalui, ada banyak sekali mujizat Tuhan yang terjadi. Ketika air pahit, Allah mengubahnya menjadi manis. Ketika tidak ada air, dari bukit batu mengeluarkan air. Ketika tidak ada makanan, Allah menurunkan mana yang mereka bisa makan setiap pagi dan tidak pernah habis selama 40 tahun. Saudara yang kasih oleh Tuhan, apalagi yang kurang yang Allah berikan kepada mereka. Luar biasa Allah memanjakan mereka. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan,
mengapa Musa mengambil gambaran burung Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarang. Musa mau mengingatkan bangsa Israel bahwa tidak selamanya Allah memanjakan mereka. Tidak selamanya Allah menyuapi mereka. Akan datang waktunya di mana Allah meminta mereka untuk menjadi dewasa, untuk bertindak sebagai orang dewasa dan mengerjakan tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan yang dewasa. Orang dewasa, orang yang sudah mengerti hukum dan mampu mentaati hukum. Maka di Gunung Sinai, saudara, Allah memberikan 10 hukum Taurat. Karena Allah menuntut bangsa Israel tidak lagi terus hidup dalam posisi enak, dalam suasana nyaman. Mereka bisa lakukan apa saja. Allah selalu melindungi mereka, menjaga mereka, mencukupkan semua seperti anak kecil yang selalu dilindungi oleh orang tuanya. Tidak selalu demikian, saudara. Karena anak ini harus bertumbuh, berkembang dan menjadi besar. Dan bangsa Israel saatnya mereka harus mulai bertanggung jawab terhadap pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Ada saatnya di mana bangsa Israel mereka mulai harus melakukan tanggung jawabnya sebagai umat pilihan, yaitu ketika Allah memberikan 10 hukum Taurat. Maka Allah mulai memberikan aturan-aturan dalam hidup mereka. Kalau mereka mentaati aturan itu, mereka akan diberkati. Tapi kalau mereka melanggar aturan itu, mereka akan dihukum. Dan sudah yang kasih oleh Tuhan, itulah yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Memang Allah mengasihi mereka, Allah memanjakan mereka, tapi Allah tidak mau membuat mereka menjadi anak yang tidak pernah bertumbuh. Allah tidak mau membuat mereka menjadi bonsai, saudara. Saudara tahu pohon bonsai adalah pohon yang terus dipangkas, sehingga sekalipun usianya sudah banyak, pohon itu tetap kecil saja, saudara. Kenapa? Karena terus dipangkas supaya tidak bertumbuh menjadi besar. Allah tidak mau kita menjadi orang-orang Kristen bonsai yang secara usia, secara umur kekristenan kita sudah demikian banyak, tapi iman kita tidak bertumbuh, tetap kerdil, tetap seperti bonsai. Sudah yang kasih oleh Tuhan, Allah mau bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bertanggung jawab, bangsa yang tahu bahwa mereka memiliki Allah dan mereka harus menyembah kepada Allah dan bertanggung jawab kepada Allah. Demikianlah kita, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita juga adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Tapi bukan berarti kita bebas melakukan semua yang kita mau, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita dituntut untuk memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan. Sebagai anak-anak yang tidak terus dalam anak-anak, kita harus bertumbuh besar. Toh sekarang saudara bukan lagi anak SD, saudara bukan lagi anak TK, saudara adalah anak SMA. Kita semua adalah orang-orang yang sudah dianggap dewasa di dalam Tuhan. Maka sudah yang kasih oleh Tuhan, kalau kita sudah SMA, maka saya percaya kita sudah memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan. Kita sudah tahu bagaimana cara mentaati firman Tuhan. Visi SMA Kristen YSKI adalah menghasilkan insan Kristiani yang unggul, saudara. Insan Kristiani artinya menghasilkan manusia yang punya iman Kristen. Manusia-manusia yang takut akan Tuhan. Manusia-manusia yang beriman kepada Kristus. Tapi bukan hanya beriman kepada Kristus, tapi manusia-manusia yang unggul. Unggul dalam apa? Unggul dalam banyak hal. Unggul dalam pengetahuan, unggul dalam teknologi, terutama unggul dalam moral. Jadi sudah yang kasih oleh Tuhan, visi SMA Kristen YSKI
adalah supaya kita menjadi orang-orang yang unggul di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita unggul di dalam Tuhan, maka pastikan kita memiliki iman yang benar kepada Yesus Kristus. Maka yang pertama yang harus kita sadari hari ini, masihkah kita memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan? Di tengah situasi pandemik seperti ini, kita tidak selalu bisa lagi beribadah di gereja. Ada banyak kita yang justru sudah hampir 1 tahun ini tidak beribadah di gereja. Kita hanya beribadah melalui media sosial, melalui YouTube, melalui beberapa perangkat yang lain. Itu pun kembali kepada kita masing-masing. Kita mau membukanya dan mengikutinya atau tidak, tidak ada yang bisa memaksa kita. Saudara, dalam tantangan seperti itu, disitulah kita dituntut, disitulah kita disaring, disitulah kita diuji. Apakah saudara sungguh-sungguh insan Kristiani atau bukan? Kalau kita adalah insan Kristiani, kita adalah orang Kristen yang beriman kepada Kristus, maka saya percaya kita tetap akan beribadah kepada Tuhan setiap saat. Apalagi hari-hari yang Tuhan tentukan bagi kita. Tidak bisa ke gereja, maka di rumah kita tetap akan beribadah kepada Tuhan melalui media-media yang sudah Tuhan sediakan. Karena sudah yang kasih oleh Tuhan. Itulah bukti iman kita. Itulah bukti bahwa kita sudah dewasa di dalam Tuhan. Dan barulah kemudian kita bisa menjadi manusia-manusia yang unggul di dalam moral, di dalam pengetahuan, di dalam teknologi, dan di dalam segala hal. Apa artinya kita unggul di dalam teknologi? Apa artinya kita unggul di dalam pengetahuan? Kalau kita tidak punya iman, justru kita akan menghasilkan banyak kehancuran di dunia ini. Karena kita pintar tapi tidak memiliki iman. Kita begitu hebat dalam teknologi tapi tidak takut akan Tuhan. Maka kita menyaksikan ada banyak kekacauan yang diakibatkan oleh orang-orang yang menguasai teknologi tapi tidak takut akan Tuhan. Ada banyak kekacauan yang dihasilkan oleh orang-orang yang punya pengetahuan hebat tapi tidak takut akan Tuhan. Maka sudah yang kasih oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk menjaga, mengembangkan dan mengusahakan bumi ini yang Tuhan ciptakan dan Tuhan berikan kepada kita. Dan untuk mengusahakan dan mengembangkan dunia ini, kita perlu takut akan Tuhan. Karena kalau kita tidak takut akan Tuhan, maka semua ilmu pengetahuan yang kita dapat itu akan kita pakai justru untuk menghancurkan muka bumi ini, justru akan menghancurkan sesama kita manusia. Jadi sudah yang kasih oleh Tuhan, kalau hari ini hidupmu masih dalam pergumulan, engkau masih merasakan kesulitan, kesusahan, maka ingatlah bahwa Allah mengizinkan hal itu terjadi, tapi Allah tidak membiarkan kita jatuh dan hancur. Seperti induk burung Raja Wali, ketika melihat anaknya terjun terus ke bawah, dia tidak membiarkan anaknya jatuh dan mati. Dia akan mengikuti anaknya dan menopangnya di kepak sayapnya. Demikian juga Allah kita. Allah mengizinkan ada banyak hal berat terjadi dalam hidup kita untuk melatih kita menjadi dewasa. Tapi Allah tidak membiarkan kita jatuh dan hancur. Percaya akan hal itu sudah yang kasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang engkau alami saat ini, kesulitan apapun yang engkau alami saat ini, maka datanglah kepada Tuhan. Karena Dia selalu siap untuk menopang engkau. Dia selalu mampu untuk menopang engkau. Dan ketika engkau sedang mengalami kesulitan hari ini, jangan cari jalan lain. Jangan cari alternatif lain, tapi carilah Tuhan. Jangan ada ilah lain di hadapan Tuhan. Hanya Allah kita, Allah Yahweh,
Allah yang sudah menciptakan kita dan memelihara hidup kita sampai hari ini. Mari saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus dewasa dalam Tuhan karena kita sudah SMA. Apalagi kita bersekolah di SMA Kristen YSKI. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang beriman kepada Kristus dan unggul di dalam pengetahuan, di dalam moral, di dalam teknologi, di dalam segala hal. Dan semua itu kita pakai untuk melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara yang kasih oleh Tuhan, di ulang tahun SMA Kristen YSKI yang ke-50 ini, kita mau menjadi pribadi-pribadi yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Melalui perkataan kita, melalui pikiran kita, melalui perasaan kita, dan melalui setiap tindakan kita. Pastikan satu hal, nama Tuhan dipermuliakan dan tidak dipermalukan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu Bapa. Berkatilah setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan terhadap semua berkat, semua anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ajar kami untuk tetap setia, sekalipun hari-hari ini kami diizinkan mengalami dan melalui banyak kesulitan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kembalilah dalam aktivitasmu, kembalilah dalam keseharianmu, kembalilah lakukan semua tugasmu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa sumber segala berkat menyertai engkau. Kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan selalu menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.